Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 pada mata kuliah Komunikasi Data kelas C, beranggotakan 5 orang atas nama yang pertama Muhammad Faiz, yang kedua Nur Fitra, yang ketiga Muhammad Fadli, keempat Sandra, kelima Herliana Sapida. Baiklah, langsung saja kepada teman-teman kelompok yang lain, silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Saya akan menjelaskan konsep protokol. Protokol itu aturan-aturan atau rules. Protokol mengatur 3 hal. 1. Apa? 2. Kapan? 3. Bagaimana? Fungsi protokol: fragmentasi dan reassembly. 2. Encapsulation. 3. Connection control. 4. Flow control. 5. Error control. 6. Transmission service. Baik, materi selanjutnya, jenis-jenis protokol. 1. TCP/IP. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet untuk proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain dalam jaringan internet. 2. Protokol Ethernet. Protokol ini masih kerap digunakan hingga sekarang untuk menghubungkan komputer ke internet. Ethernet sendiri menggunakan metode akses yang disebut dengan CSMA atau CD, Access Collision Destination. 3. UDP, User Datagram Protocol, merupakan salah satu protokol yang berada pada lapisan TCP/IP dan dapat mendukung komunikasi yang tidak andal. RTP atau Real Time Protocol adalah salah satu protokol jaringan yang menyediakan fungsi untuk mengantarkan data secara real time, seperti melalui layanan jaringan multicast atau layanan unicast. PTP. Protokol jenis ini biasanya digunakan untuk melakukan unggah maupun unduh file. HTTP merupakan protokol yang sudah tidak asing lagi dan umumnya kerap digunakan untuk melakukan transfer halaman web. Namun sebelumnya adanya teknologi HTTP ini, para webmaster tempo lalu rupanya. DHCP, protokol ini berfungsi untuk memberikan alamat Ethernet protokol secara otomatis apabila komputer tersambung dengan kabel connection yang berasal dari ISP. 8. DNS merupakan protokol jaringan dan bisa digunakan pada aplikasi yang terhubung ke jaringan internet, misalnya seperti peramban internet, email, dan aplikasi lainnya. DNS ini juga dapat membantu memetakan hostname dari sebuah komputer ke IP address. ICMP berfungsi ini memiliki sedikit beberapa dari TCP atau UDP dari segi penggunanya, sebab protokol ini tidak digunakan secara langsung oleh aplikasi jaringan milik pengguna. IMAP, Internet Message Access Protocol, merupakan protokol standar yang digunakan untuk mengakses atau mengambil email dari server. Untuk memiliki pesan email yang akan diambil mencari pesan email tertentu, bahkan menghapus pesan email yang ada. HTTPS merupakan protokol yang sama dengan HTTP, hanya saja pada tingkat keamanannya. Pasalnya HTTPS lebih aman ketimbang HTTP. Protokol Netscape Communication Corporation yang menyediakan autentikasi dan komunikasi tersandi untuk menggunakan dalam komersi elektris. SSH atau Secure Call adalah protokol jaringan yang memungkinkan penggunanya melakukan pertukaran data secara aman antara dua komputer atau jarak jauh, seperti menerima dan mengirim file. SSL merupakan salah satu protokol yang paling banyak digunakan, terlebih untuk meningkatkan keamanan website, dan protokol ini juga digadang-gadang memiliki kemampuan enkripsi tingkat tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Herliana Sapida, NIM D022020. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 3 nomor 3, yaitu sebutkan dan jelaskan fungsi dari masing-masing layer dalam model OSI pada 7 layers. Yang pertama yaitu fungsi physical layer. Yang pertama mendefinisikan media transmisi jaringan, yang kedua mendefinisikan metode persinyalan, yang ketiga sinkronisasi bit data, 4 mendefinisikan arsitektur jaringan, 5 mengaplikasikan topologi jaringan, 6 melakukan proses pengkabelan, 7 mendefinisikan LAN card atau NIC dalam bekerja dengan gelombang radio. Yang kedua yaitu data link layer. Yang pertama, fungsi pertamanya yaitu pengkoreksi kesalahan, yang kedua menentukan bagaimana setiap bit dari data dikelompokkan ke dalam frame, yang ketiga penyelamatan perangkat keras, yang keempat menentukan bagaimana sebuah perangkat keras dapat beroperasi. Yang ketiga yaitu network layer. Fungsi pertamanya yaitu membuat header pada paket-paket data, yang kedua melakukan proses routing, yang keempat yaitu transfer layer. Fungsi pertamanya yaitu memecah data ke dalam paket-paket data, kedua mentransmisikan data dari session layer menuju network layer maupun sebaliknya. Yang ketiga, membuat penomoran pada paket-paket data sehingga nantinya dapat disusun kembali dengan mudah. Yang keempat, melakukan proses transmisi ulang pada paket data yang hilang. Yang kelima yaitu session layer. Lapisan session layer ini memiliki fungsi utama untuk mendefinisikan bagaimana sebuah koneksi bisa dibangun, serta dapat mendefinisikan manajemen dari sebuah koneksi, seperti menghancurkan dan juga memelihara koneksi. Yang keenam, presentation layer. Fungsi utama dari lapisan layer presentation ini adalah mentranslate data yang akan ditransmisikan dari dan menuju sebuah application atau aplikasi. Yang ketujuh yaitu application layer. Fungsi pertamanya yaitu menyajikan interface antara aplikasi dengan jaringan. Yang kedua mengatur bagaimana sebuah aplikasi mampu untuk mengakses jaringan. Yang ketiga membuat pesan-pesan berupa kesalahan pada jaringan. Yang keempat menampilkan display dari sebuah jaringan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM D02200005, kelas Teknik Informatika C 2020. Saya akan menjelaskan tentang fungsi dari transport pada OSI layer 7. Yang pertama yaitu menerima data dari session layer. Session layer adalah layer atau lapisan yang berjalan atau bekerja sebelum masuk ke dalam transport layer. Setelah data melewati session layer, maka tugas berikutnya dari transport layer adalah menerima segala bentuk data yang sudah melewati session layer untuk kemudian diproses lebih lanjut di dalam transport layer. Yang kedua yaitu memecah data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Sebuah data terkadang terlalu besar untuk diteruskan di dalam sebuah sistem atau siklus jaringan komputer. Karena itu, untuk dapat meneruskan sebuah data dengan tepat dan baik, dibutuhkan sebuah proses pemecahan data yang berguna untuk mempermudah proses transmisi data dan mempermudah data agar bisa melewati layar atau lapisan selanjutnya dengan lebih baik, optimal, dan efisien. Selanjutnya, meneruskan data ke network layer. Setelah transport layer menerima data dari session layer, maka kemudian transport layer akan memecah data-data tersebut ke dalam bentuk paket data yang lebih kecil. Setelah data diubah menjadi paket data yang lebih kecil, maka paket data tersebut kemudian dikirimkan atau diteruskan ke dalam layer atau lapisan berikutnya, yaitu network layer. Pada saat paket data masuk
ke dalam network layer, maka paket data tersebut akan diberi header sehingga tidak tercecer dan dapat disatukan kembali serta dideteksi kesalahan dan kerusakan pada paket data tersebut. Selanjutnya yaitu memastikan bahwa semua data yang melewatinya dapat tiba di sisi lainnya dengan tepat. Karena merupakan lapisan atau layer yang berfungsi sebagai transport alias pembawa pesan, maka sudah pasti transport layer memiliki fungsi yang sangat vital dalam membawa atau mengirim paket data. Transport layer berperan untuk memastikan bahwa semua data atau paket data yang melewatinya lapisan transport layer ini bisa tiba di sisi lainnya dari jaringan dengan tepat dan tidak salah sasaran, atau paling tidak transport layer harus memastikan bahwa paket data bisa diteruskan seluruhnya ke lapisan atau layer berikutnya, yaitu network layer. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandra, NIM D02200016. Video kali ini hanya terdapat 7 layar, yaitu physical, data link, network, transport, session, precision, application. Adalah preferensi yang dikembangkan untuk menciptakan sebuah kerangka yang bersifat konseptual. Setelah kita tahu pengertian OSI, kali ini saya akan membedakan OSI layer dengan TCP/IP layer. Di dalam OSI layer terdapat 3 layer yang berkaitan dengan aplikasi, application, depreciation, dan session. Sedangkan dalam TCP/IP hanya 1 layer, yaitu application layer. Dalam OSI layer, proses komunikasi data di dalam jaringan secara fisikal dimodelkan dalam suatu layer, data link dan physical layer, sedangkan pada TCP/IP dimodelkan dalam satu layer, yaitu network access. Dalam OSI layer memiliki 7 layer dalam menjelaskan proses komunikasi data di dalam jaringan, sedangkan pada TCP/IP hanya memiliki 4 layer. TCP/IP lebih populer untuk digunakan karena lebih sederhana ketimbang model OSI. Teknologi yang sebagian digunakan oleh kita sehari-hari untuk mengakses internet adalah teknologi TCP/IP, bukan teknologi OSI. OSI mengembangkan modelnya berdasarkan teori, sedangkan TCP mengembangkan modelnya setelah sudah diimplementasikan untuk jangka panjang. Kemungkinan TCP/IP akan menjadi standar dunia jaringan komputer, tidak seperti OSI. Tadi jawaban dari kelompok kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.